Karena walaupun bawah ini unsur yang paling keras mas, kayak apa ya, kayak aspal keras nih. Unsur bawah itu unsur yang paling keras. Tapi lebih lebih ini, lebih vulgar. Maksudnya lebih nggak ada intrik politik, nggak ada intrik apa namanya, pokoknya gitulah. Yang ibaratnya kayak apa ya? Kayak lu tuh bener-bener to the point gitu nyelesain masalahnya kalau di unsur bawah itu. Beda sama kalau lu nyelesain unsur di atas. Karena kalau lu nyelesain unsur yang di atas tuh, wah mas, intrik politiknya banyak mas. Karena kamu akan berhadapan dengan orang-orang yang kelasnya itu udah bukan orang-orang yang level-level bawah, udah punya jabatan semua di perusahaan. Nah, membenahi yang seperti itu kan jauh lebih sulit benernya mas, daripada membenahi yang di unsur bawah. Karena unsur bawah ini isinya pemain tarkam semua, mas. Tukang pukul semua ibaratnya. Begitu ya, paham ya? Jadi kayak kru ujung tombaknya itu ya mas ya? Ya itu kan termasuk aku bilangnya unsur bawah. Oh, SDM yang memadai lah ya. Wah ini ilmu gua mahal cuy. Gopay gua kagak kuning. Mana mati. Terus Yang biasa bisa menyematkan aja mas, mungkin kasih di situ mas. Ada. Kamu itu ada lagi mas. Di dalam. Mas, ya. Ini ada pertanyaan yang benernya pernyataan bagus sih buat aku, karena orang banyak yang salah. Karena kalau gue jadi orang awam juga ngeliatnya pasti kayak gitu mas. Kenapa nggak jadi salah aja? Mungkin kalian ngeliatnya karena aku pada saat aku bikin media sosial ya. Benernya kalau di dunia transportasi itu mas, aku tuh udah terkenalnya udah dari tahun 2012-an. Sejak pertempuran selesai sama Nusantara tuh sama NS. Nggak nyebut nama maaf, sama NS. Cuman kan kalian yang bukan orang-orang bis itu jadi tahu nih tentang dunia bis dari media. Padahal aku gunain media itu bukan buat nyari duit benernya. Tapi karena udah gabut aja, itu gabut ya. Ibaratnya kalau dulu tuh waktuku bener-bener full banget di kerjaan. Nah, semakin perusahaan berkembang itu, aku juga semakin tua, otomatis aku juga semakin banyak nganggurnya, bener luar biasa banyak itu asli. Nah, di saat itu tuh aku jadi kepikiran, wah ini kalau gua mati begini aja sayang nih si kepala gua ya kan. Makanya aku terus bikin channel YouTube itu tujuannya begitu. Aku pengen ini makin banyak banget orang suka sama bis. Aku pengen edukasi mereka biar mereka nih nggak ngerusak apa yang udah dibangun sama ini mas, sama senior kita dulu, sama mentor kita dulu di dunia transportasi. Jadi kalian semua bisa bener-bener gue bikin kalian tuh suka sama bis. Gimana caranya? Entah dengan lucunya gue, dengan ketampanan gue, atau dengan apa-apa hal yang menarik dari omongan gue. Gue bikin kalian suka sama dunia bis itu, bukan suka sama Haryanto. Kalian gak akan pernah nemuin satu video pun yang gue mempromosikan ke Haryanto, enggak. Karena percuma gue promosiin, karena gue berdiri aja udah pakai seragam Haryanto ya kan. Tapi gue nggak pernah promosi. Karena tujuanku nggak itu. Tujuanku cuma pengen, sayang mas, kalau gue mati si kepala gue nggak apa ya, nggak manfaat lagi. Cuman itu aja benernya. Jadi kalau adsense-nya, alhamdulillah bisa dipakai buat biaya operasional, ya kan? Bisa buat nambahin rezeki teman-teman. Jadi apa ya? Ya begitulah kurang lebih. Paham ya? Ini ada pertanyaan lagi mas. Ini ada pertanyaan lagi nih dari netizen. Dari netizen nih mas, dari Mbak Uci 231. Mas, langkah apa yang akan Mas Rian lakukan jika suatu saat nanti mengurusi suatu perusahaan transportasi yang persaingannya lebih ketat untuk saat ini? Langkah apa mas? Benernya kalau dibilang berat mah beratan dulu aslinya. Cuman kalau dari segi, kalau berat capeknya tuh benernya capean dulu. Di saat Pak Haji dulu beli bis 4 unit tuh non AC mas. Masya Allah mas, bayangin deh. Kalian jualan satu produk yang kelasnya itu low grade ya. Kelasnya itu justru malah di bawah dari bis-bis yang ada pada saat itu. Karena kita jualannya kan non AC. Namanya juga bis buangan Cimone Cikarang kan. Nggak AC. Isi seatnya yang lainnya itu dulu sekitar 40-an ya. Zaman segitu kan 2003 itu kalau nggak salah bis-bis belum ada mas. Jok seat 30 itu kayaknya belum ada. Cuman ada SE sama jok 40-an juga ya. 40-an. Belum kenal jok yang aneh-aneh lah. Nah, bayangin kita jualan non AC. Kompetitor kita kalau ngelihat
bis kita nih nongol di jalan mas, apa nongol di terminal parkir, ngelihatnya udah dicap kepala mereka tuh udah, mungkin mereka tadinya mikir doang ya, tapi akhirnya mungkin nggak sadar kelepasan di mulut. Anjir, kandang ayam parkir, loh, bayangin, sampai disebutnya kandang ayam. Dan lu bayangin lagi mas, 16.000 tiketnya mas, itu jualannya sampai pengen nangis mas, udah kayak jualan emas. Tiket 16.000 dapat aqua mineral satu tuh, itu kayak jualan emas, berat banget kan? Nah berat. Tapi kalau perusahaan itu perusahaan baru yang pada saat itu berdiri mas, makanya zaman kan berubah ya. Tapi di era-era sekarang perusahaan-perusahaan baru itu tantangannya nggak lebih ke arah capeknya mas, tapi justru lebih capek di otak kalau perusahaan-perusahaan sekarang berdiri, karena mereka harus bener-bener mempelajarin. Oh iya, lu nih mau jual, jadi satu kampung nih udah jualan makanan semua, ya kan? Ada yang jualan onde-onde, ada yang jualan bakwan, ada yang jualan segala macam. Dan lu akan menjual salah satu produk yang sama lu mas, bayangin, lu bakal jualan satu produk atau lu anggap makanan deh yang sama di situ. Terus gimana cara lu bikin orang yang beli itu, misalnya anggaplah lu jualan bakwan di saat orang jualan bakwan juga udah. Apa yang bikin lu pede, bikin lu yakin? Gimana caranya supaya bakwan lu tuh bisa laku? Nah, iya kan? Harus ada yang bedain kan di situ. Apa yang membedain? Bedain itu nggak harus bakwannya terbuat dari emas, enggak. Oh, yang lain pakai tepung, gue bikin bakwan dari emas. Belum tentu begitu. Belum tentu harus lebih mewah. Karena semakin mewah belum tentu juga mas orang kuat beli. Iya kan? Semakin mewah makanannya, bahannya, otomatis kan harga jualnya juga semakin tinggi, dan itu belum tentu juga orang kuat beli. Nah, jadi yang paling tepat adalah karena lu berbisnis dengan hati manusia, ya gunain hati lu. Yang lu beli itu hati orang. Jadi gimana ya? Jadi lebih menggunakan rasa nih cara orang Jawa bilang. Itu udah cukup ngejawab belum ya? Mungkin sudah. Nih ada lagi mas, dari Mas Jaka 18. Dia ingin tanya mas Rian, apakah pengaruh banget tentang kru apa unit untuk menarik pelanggan mas di dunia transportasi darat? Gimana? Apa pengaruh banget untuk kru atau unit untuk memikat pelanggan dalam transportasi darat? Unit atau kru memikat, ya emang jualannya cuman itu kok. Terus disebutin semua sama dia. Terus gua harus yang kita jual kan itu. Iya, itu masih itu unit, ya kan? Unit itu kan berarti udah mencakup fasilitas, ya kan? Terus kenyamanan orang. Itu kan dari segi unit. Jadi itu dua-duanya disebut itu semua. Apa lagi gitu. Tapi kalau lu orang jualan, lu punya 10 poin yang harus lu jual ibaratnya. 10 poin atau 5 poin lah, biar kalian gak terlalu berat mikirnya. Misalnya lu mau buka perusahaan transportasi nih, terus ada 5 poin nih mas, yang harus yang bisa bikin lu laku tuh 5 poin. Satu, misal contoh nih, satu bis ya armada, the new apa sih, yang terbaru lah ibarat, yang terbaru, unit yang terbaru misalnya 1 poin. Terus kedua, krunya ganteng-ganteng misal. Terus yang ketiga, keramahan kru. Terus yang keempat, fasilitas, kenyamanan dan lain-lain. Yang kelima, agen yang humanis, ya kan? Yang fleksibel. Agen juga perlu ya agen. Mas. Iya, jadi kita kalah nih 1 poin misalnya. Bis, kita nggak bisa beli bis yang baru. Mas, usahain lu menang di poin yang lain. Iya kan? Ketika lu udah punya 3 poin aja, hilang 2 poin, lu minus 2 poin. Tapi punya 3 poin yang lain. Mas, lu udah bisa jualan. Paham ya? Lu udah punya modal buat bisa jualan. Gua nggak bilang bisa laris, enggak. Bisa laris itu butuh proses lagi, butuh perjuangan lagi. Tapi seenggaknya di saat lu udah punya 3 poin atau 60% dari poin-poin yang apa sih yang lu butuhin dari marketing untuk dunia bis,